sebentar, Mhm. udah kita minum antibiotik. Padahal kan sebenarnya kalau flu itu kan virus ya, tapi malah kita minumnya antibiotik. Oh, kalau antibiotik nggak bisa untuk virus? Ya enggak dong. Halo sahabat Bepom, kembali lagi bersama dengan podcast Diskusi, sumber segala informasi bersama kami Bepom di Bengkulu. Pada hari ini kita akan membahas suatu topik yang sangat menarik dan sangat concern, di mana kita akan membahas tentang resistensi antimikroba atau yang disebut sebagai AMR. Untuk membahas topik tersebut sudah hadir bersama kita seorang pengawas farmasi dan makanan ahli Madya dari substansi pemeriksaan, Ibu Muklisa. Selamat pagi, Bu. Pagi. Selamat pagi, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat luar biasa. Kesibukan di substansi pemeriksaan setelah libur panjang kemarin gimana, Bu? Sekarang ini ya kita pemeriksaan sarana, pemeriksaan apotik, mengecek apakah apotik itu menyalurkan antibiotik tanpa resep atau gimana. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini kan kita mau bahas satu topik antimicrobial resistance atau kita sebutnya AMR terus ya, agar saya nggak kelibet gitu ya. Iya, Nah, iya. AMR ini sebenarnya apa dan kenapa ini harus jadi perhatian kita semua, Bu? Jadi AMR ini merupakan suatu kondisi di mana tubuh kita, bakteri itu jadi resisten terhadap antibiotik yang kita minum gitu. Jadi entah bakteri, jamur, parasit, kita minum obat, kita sakit tapi nggak sembuh. Sebentar, berarti yang dimaksud dengan resisten itu apa sebenarnya? Sebenarnya si bakteri, si jamur itu sudah tidak kebal lagi. Sudah kebal, bukan Sudah tidak kebal. Sudah kebal dengan si obatnya. Itu jadi kita sakit, kita terinfeksi virus, kita terinfeksi bakteri, tapi kita minum antibiotik, kita minum antivirus, tapi nggak sembuh karena bakteri virusnya nggak mati. Nah, kenapa obat itu bisa jadi tidak berkhasiat? Kan fungsinya kan memang untuk antibakteri, tapi kenapa tadi kan Bu Muklisa bilang kan dia jadi kebal. Itu kenapa bisa jadi kebal seperti itu? Bisa kebal itu karena penggunaan yang tidak tepat. Jadi kita mengobati diri kita sendiri dengan antibiotik, padahal sebenarnya kita nggak perlu. Itu yang bisa jadi yang pertama. Yang kedua, kita mungkin diresepkan sama dokter. Kita dikasih obat untuk minum 5 hari. Harusnya antibiotik itu diminum habis. 5 hari ya 5 hari. Tapi karena mungkin baru minum 2 hari, 3 hari, kita merasa udah sembuh, ya udah sisa obat kita nggak minum. Padahal sebenarnya bakteri itu masih ada di tubuh. Nah, bakteri ini juga pintar gitu. Jadi dia mempunyai sistem untuk mempertahankan diri sendiri gitu kan. Ketika bakterinya ini belum mati sempurna, dia akan membentuk pertahanan dirinya sehingga besok-besok ketika kita sakit yang sama, kita minum obat yang sama nggak mempan lagi. Oke, berarti itu sendiri karena penggunaannya tidak sesuai aturan. Penggunaannya tidak sesuai aturan. Kalau tadi saya catat tuh ya berarti ada dosis yang harus diikuti, ada durasi penggunaan dari antibiotika itu sendiri. Kemudian tadi ada satu, Bu, kita apa-apa makan antibiotik. Iya, Nah, benar. sebenarnya seperti penyakit-penyakit seperti apa sih yang sebenarnya harusnya pakai antibiotik dan yang tidak harus pakai antibiotik? Yang paling umum saya sering lihat itu di masyarakat adalah kita flu sebentar, udah kita minum antibiotik. Padahal kan sebenarnya kalau flu itu kan virus ya, tapi malah kita minumnya antibiotik. Oh, kalau antibiotik nggak bisa untuk virus? Ya enggak dong, kan antivirus itu ya obatnya, virus itu ya obatnya antivirus. Antivirus ya, Bakteri ya obatnya antibiotik. Kalau misalnya cacing, nah itu kan obatnya antiparasit, seperti itu. Jadi masing-masing itu punya obatnya masing-masing gitu. Oke, berarti kalau selama ini memang masyarakat ya bisa membeli dengan mudah ya gitu dan langsung mendiagnosa dirinya sendiri, Benar. obatnya apa gitu ya. Jadi apakah berarti kemudian apotik atau toko obat itu menjadi berkontribusi juga terhadap kejadian AMR ini? Iya, bisa jadi. Karena tahun-tahun kemarin itu penggunaan penjualan antibiotik di apotik itu tanpa resep dokter masih tinggi seperti itu. Tetapi sejak pertengahan tahun kemarin belakang sampai dengan sekarang ini memang kita sudah lihat dari hasil pengawasan kita itu bahwa terjadi penurunan yang cukup signifikan terhadap pembelian antibiotik tanpa resep dokter. Mungkin ini juga sudah didukung oleh surat edaran dari masing-masing bupati, wali kota yang sudah mengeluarkan untuk surat edaran ke apotek-apotek agar tidak kembali menjual antibiotik tanpa resep. Berarti kalau di Kota Bengkulu misalnya ini kita mau beli antibiotik,
ke apotek. Sekarang sudah tidak dilayani atau Harusnya masih sudah tidak dilayani? boleh. Tidak boleh Tidak ya? boleh, iya benar. Nah Bu, kita balik lagi ke antibiotik ini ya. Sebenarnya dalam penggunaan antibiotik itu sebagai konsumen nih, Mhm. supaya nggak terjadi AMR tadi atau kekebalan tadi, itu yang harus dilakukan apa? Eee, yang pertama kita jangan asal minum antibiotik, kita harus pastikan memang kita butuh antibiotik. Caranya gimana? Ya kita konsul dengan dokter. Dokter itu tentu akan, meresepkan antibiotik jika memang diperlukan. Misalnya seseorang sakit ya, terus pasti dokter akan mendiagnosa mungkin butuh tambahan hasil analisis dari lab, baru kemudian dokter akan meresepkan antibiotik. Tidak mungkin kan kita cuma demam sehari, kita ke dokter terus langsung dokter meresepkan antibiotik. Pasti ada diagnosa tambahan yang memang dibutuhkan. Jadi jangan sekali-sekali kita menggunakan resep atas dasar diagnosa diri sendiri, seperti itu. Nah, berarti dalam dalam transaksi di apotek juga khususnya harusnya dari pihak apotek ada proaktif dong ya, Iya, memberitahu ini yang benar. mana antibiotik, yang mana harus dihabiskan, yang mana nggak boleh Nggak terlambat boleh yang terlambat. makannya Iya, gitu ya, heeh, gitu. benar Dan benar. kita juga kalau misalnya sakit yang sama, tentu nggak boleh beli antibiotik sembarangan ya, tetap Iya, harus bisa benar, heeh. didapatkan dengan adanya resep dari dokter tadi ya, Iya gitu. iya. Nah, Intinya jangan sembarang lah kita mau antibiotik itu bukan obat dewa. Jadi hmm, bukan obat segala macam penyakit. Jadi antibiotik itu memang diperuntukkan jika diperlukan. Jika tidak hmm. perlu ya tidak usah dikonsumsi. Iya. Nah, ini Bu, kita bicara tentang kondisi ya. Kondisi AMR ini sebenarnya seberapa mengkhawatirkannya sih saat ini? Um, ini cukup menjadi perhatian masyarakat, perhatian global ya. Jadi bukan hanya di wilayah Bengkulu, Hmm. tapi juga sudah cukup besar karena dengan resistensi antibiotik ini uh, penyakit yang tadinya mungkin ringan itu menjadi berat. Kenapa? Karena mungkin penyakit yang dulu bisa sembuh dengan antibiotik apa namanya itu yang level 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 rendah ringan. itu sudah tidak mempan lagi. Jadi diperlukan antibiotik dengan level yang lebih tinggi. Sementara level yang lebih tinggi tentu harganya pasti lebih mahal. Jadi itu kan akan memberikan beban juga terhadap biaya pengobatan. Terus kemudian sakit yang mungkin tadinya cuma sembuh sebentar karena si mikrobanya itu resisten, jadi butuh waktu pemulihan lebih lama. Seperti itu. Mhm. Nah, berarti kalau misalnya seseorang nih udah resisten terhadap katakanlah antibiotik A, berarti Mm-mm. ke depannya selamanya dia tidak akan bisa sembuh dengan antibiotik A tadi Benar, ya. Dan jadi dia dia harus butuh yang upgrade lagi ke upgrade antibiotik yang lebih lebih keras tinggi. lagi ya, seperti Iya. itu. Dan ini kan sering dikatakan sebagai silent killer nih, Bu. Mm-mm. Pembunuh diam-diam. Pembunuh Ini diam-diam. nah Bu, kalau contoh yang paling fatal dari AMR ini apa? Eee, yang paling kita takutkan dari AMR ini adalah, orang itu minum antibiotik apa saja, Mhm. sudah ditingkatkan segala macam, tapi ternyata tetap tidak mempan gitu. Jadi artinya bakteri di tubuhnya, infeksi di tubuhnya itu sudah kebal terhadap jenis antibiotik apapun yang Mhm. diberikan, sehingga akhirnya pasiennya tidak sembuh dan berujung fatal pada kematian. Oke, berarti sebenarnya AMR ini disebut sebagai silent killer dikarenakan bukan karena antibiotiknya ternyata ya, tapi karena orang ini sudah kebal, Sudah sudah kebal terhadap resisten dengan benar segala sekali, macam antibiotik sehingga akhirnya ketika terjadi infeksi tidak ada satupun antibiotik yang bisa digunakan untuk menolongnya, untuk seperti itu menolongnya, ya. iya benar. Ya, jadi sangat mengerikan sebenarnya sahabat-sahabat Bepom karena ketika sudah tidak ada lagi obat yang bisa mengobati kita, maka tentu akan menjadi apa ya suatu penyakit yang tadinya mungkin bukan penyakit mematikan, tapi di orang tersebut yang sudah resisten bisa menjadi penyakit yang berbahaya dan sangat mematikan. Betul sekali. Jadi harus kita hadapi bersama ya. Jadi masalah resistensi ini bukan hanya masalah satu dua orang atau instansi lembaga, tapi ini masalah dunia ya Bu ya, seperti Iya. itu. Nah, Bu, kalau di Indonesia khususnya gitu, yang bertanggung jawab atau misalnya yang harus memberikan perhatian untuk masalah AMR ini selain dari Depok dari mana, Bu? Eee, dari dokter, Dokter ya? ya dari dokter, terus kemudian dari apotek-apotek yang menyediakan antibiotik, bagaimana mereka bisa memastikan bahwa antibiotiknya itu tidak keluar
tanpa resep. Tanpa resep ya. Terus kemudian ya dari kita sendiri selaku masyarakat gitu kan. Bagaimana kita menjaga diri kita untuk tidak asal mengkonsumsi antibiotik. Iya, berarti warga Bengkulu khususnya kalau yang ke apotek minta antibiotik nggak dikasih jangan marah-marah ya, karena memang sudah ada edaran dari wali kota. Kepada sarana pelayanan kefarmasian untuk tidak boleh menjual antibiotik tanpa resep dokter ya gitu. Nah oke Bu, ini kita udah mau di penghujung acara nih. Boleh Ibu menyampaikan pesan kepada masyarakat Bengkulu khususnya agar bagaimana supaya bisa terhindar dari AMR. Pesan saya untuk Sobat Bepom, kita jangan asal menggunakan antibiotik. Antibiotik itu bukan obat jiwa. Antibiotik itu hanya digunakan jika memang ada indikasi yang menyatakan kita butuh antibiotik. Antibiotik diminum sesuai dosis dan harus dihabiskan. Demikian. Oke, terima kasih Bu Muklisa. Baik Bu Muklisa, terima kasih atas di sela-sela kesibukannya masih bisa hadir bersama kita di podcast ini. Terima kasih atas sharing informasinya. Sahabat Bepom, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di podcast Diskusi berikutnya. Podcast Diskusi, sumber segala informasi. Sampai jumpa. Adik Sana, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen media sosial kita ya.